Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami penyembah-Mu Tuhan, kami pemuji-Mu Yesus. Kami penyembah-Mu Bapa, kami menyembah Tuhan yang agung. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu untuk memuji-Mu, karena kami mau lebih dekat dan kami mau lebih dalam untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan, untuk mengenal pribadi-Mu Yesus Tuhan. Selidiki kami, urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan.
curahkan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, sebab kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami mau beristirahat di dalam pelukan-Mu Bapa. Biarkan kami merasakan tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar kembali bagaimana menjadi seorang yang fulfilling divine destiny. Kali ini mari kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu, kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan.
Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sautnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu," kata Isabel, istrinya kepadanya. "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ini mungkin sudah sering kita bahas, tetapi kali ini kita akan melihat apa sebetulnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada saat ini mengenai kisah Ahab dan Nabot ini. Diceritakan bahwa Nabot itu mempunyai kebun anggur dan itu terletak di sebelah rumahnya atau tempatnya Raja Ahab. Nah, Ahab ingin memiliki kebun itu atau properti tersebut. Tapi Nabot mengatakan, "Tidak bisa, aku tidak akan memberikan ini kepadamu." Nah, hal ini kemudian membuat Ahab ini bersedih hati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mari sekarang kita lihat peristiwa ini dari kacamata atau point of view tentunya Allah, sang pembuat destiny. Dia adalah pembuat divine destiny tersebut. Kita tahu bahwa di dalam jalur divine destiny atau rencana Allah atau ketetapan Allah, Allah sudah memberikan guidance, baik melalui firman-Nya maupun tuntunan melalui pimpinan Roh Kudus dan seterusnya. Jadi manusia itu bukan ditakdirkan, tetapi dia diberi kebebasan untuk memilih mau nurut pada ketetapan Allah, rancangan Allah atau tidak, atau mau berjalan menurut kemauannya sendiri. Kalau mau berjalan menurut rancangan Allah di dalam koridor divine destiny, maka dia harus nurut setiap guidance yang Tuhan berikan. Nah, dalam kasus ini kita lihat ada konflik antara Ahab dengan Nabot. Siapa Ahab dan siapa Nabot? Ahab adalah raja. Nabot adalah rakyat. Kalau kita lihat dari sudut pandang secara duniawi, maka raja, yaitu Raja Ahab dalam hal ini, punya wewenang penuh. Karena dia raja, dia punya kuasa. Itulah yang diperkatakan oleh si Isabel. Ketika di dalam ayat yang ke-7 tadi, dia katakan, "Ada apa kamu bingung? Bukankah kamu ini punya kuasa sebagai raja atas Israel?"
Ya betul memang. Karena dia adalah raja, dia punya kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Jangankan cuma properti, itu masalah kecil sebetulnya. Dan Nabot ini bukan siapa-siapa. Raja Ahab bisa dengan gampangnya dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil alih properti itu dengan atau tanpa persetujuan Nabot. Mau atau tidak. Dengan paksa dia bisa melakukan itu. Tetapi yang terjadi di sini, Ahab menghadapi jalan buntu. Di satu sisi dia berpikir bahwa dia punya kuasa, tapi di sisi lain dia tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, ini akan coba kita gali. Mengapa sampai Ahab ini kebingungan? Padahal seharusnya dia tidak usah bingung. Ya, baik, sekarang kita beralih ke Nabot. Sebagai rakyat, Nabot tidak punya hak apa-apa. Ketika rajanya mengatakan A, ya dia harus melakukan A, apapun itu, mau tidak mau. Itu bisa ditinjau dari sudut pandang politis, sosial, masyarakat, secara dunia, semuanya akan mengatakan Nabot ini membangkang, tidak mengikuti perintah. Walaupun perintahnya itu A, B, C, D, merah, biru, positif, negatif, apapun pokoknya itu pemerintah atau perintah, ya harus diterima, harus dilakukan. Itu dari sudut pandang duniawi. Nah, tetapi mengapa sekarang Nabot bersikeras mengatakan, aku tidak bisa memberikan itu kepadamu. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, dalam menghadapi kehidupan ini, kita tidak bisa cuma mengandalkan cara pandang kita sendiri, cara pandang si A, si B, cara pandang atau sudut pandang ini, itu, dan seterusnya. Nggak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihatnya dari sudut pandang divine destiny, sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nah, sekarang coba dari kasus ini kita lihat. Ternyata titik temunya di sini. Coba kita baca bersama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-36 ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka nenek moyangnya. Nah, jelas di sini, ini adalah aturan dari Torah. Jadi pada zaman Musa, Tuhan sudah memberikan perintahnya yang dikenal sebagai Torah, commandments, hukum, undang-undang. Jadi milik pusaka itu tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain. Karena pada saat itu masing-masing kita lihat secara garis besar itu ada 12 suku Israel dan masing-masing suku itu mempunyai
memperoleh milik pusaka masing-masing. Suku Ruben, suku Simeon, dan yang lain-lain masing-masing mempunyai wilayah milik pusaka atau daerah atau properti. Dan kemudian dari masing-masing suku itu kemudian membagi-bagi ke anak-anaknya. Anak-anak Ruben, cucunya dan seterusnya. Mereka semua masing-masing mendapat milik pusaka, properti, atau tanah warisan. Nah, inilah yang tidak boleh dipindah tangankan ke suku lain. Itu perintah itu. Dan ini guideline. Itu ketetapan Tuhan. Jadi ketika Ahab itu mendatangi Nabot dan kemudian mengatakan hendak mengambil alih itu, walaupun dengan cara yang adil, terbaik, dengan membelinya kah, atau menggantinya dengan yang lain, maka Nabot mengatakan, tidak bisa. Dikatakan dalam ayat yang ke-3 tadi ya, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi jelas, masalahnya ini adalah milik pusaka dari nenek moyang Nabot. Dan ini sudah ada aturannya, tidak boleh dipindah tangankan ke suku lain. Walaupun dengan cara apapun, dijual, dibarter, diapakan, Torah mengatakan tidak boleh. Nabot, dia taat di sini, mentaati ketentuan Allah itu. Nah, Ahab, dia terbentur dengan ketentuan ini. Itulah sebabnya dia menjadi bingung, sedih, tidak mau makan, tidak mau minum, dan sebagainya. Seperti anak kecil, walaupun dia raja. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat dari sudut pandang divine destiny, maka kita harus mau selalu tunduk taat kepada Tuhan. Tidak boleh semau-maunya. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dipimpin oleh Tuhan, sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan. Sekalipun peristiwanya ini sebetulnya adalah peristiwa antara raja dan rakyat. Dan dipandang dari sudut manapun di luar Tuhan, maka semua pasti akan mengatakan bahwa Ahab ini raja, dia punya hak, dia punya wewenang penuh. Dan Nabot ini membangkang, dan seterusnya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu atas Nabot, tidak bisa disalahkan si Ahab ini. Karena dia memang raja. Tetapi kembali lagi, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Seorang yang memberikan divine destiny. Tidak boleh melanggar Tuhan. Harus tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali apa yang dilakukan itu cuma menurut sudut pandang selain Tuhan saja. Bukan dari sudut pandang Tuhan. Dan inilah yang menjadikan banyak masalah terjadi. Seperti peristiwa kebun anggur Nabot ini. Isabel masuk dalam hal ini, kemudian dia katakan, loh,
Kamu kan raja yang punya kuasa. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-7 tadi, dikatakan, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Kamu itu kan raja, kamu punya wewenang, apa saja yang kamu lakukan itu kamu punya kuasa. Nabot itu bukan siapa-siapa. Gak usah peduli Nabot. Nah, Ahab gak berani bertindak karena dia tahu ada aturan ini. Nah, Isabel dia bukan orang Israel. Dia gak peduli yang namanya Torah lah dan sebagainya. Nah, atas inisiatifnya Isabel, maka Isabel mulai melakukan suatu siasat supaya semuanya terlihat ya lancar, mulus saja. Dan betul ternyata dengan cara memfitnah Nabot dan seterusnya, dan akhirnya Nabot dihukum mati, dan Ahab dengan leluasa mengambil milik pusaka nenek moyang Nabot tersebut. Dipandang dari segi sosial atau apapun lah secara duniawi, oke saja. Tapi ini adalah jahat di mata Tuhan. Ini adalah kehidupan yang tidak fulfilling divine destiny. Karena tidak taat kepada guideline yang Tuhan berikan. Menggunakan kemauannya sendiri. Ya di sisi lain mungkin Ahab berpikir, ya aku sebetulnya juga tidak berani karena ini Torah. Tapi yang melakukan kan si Isabel, aku tidak ikut-ikut. Aku tinggal terima saja. Nah ini licik nih. Akhirnya diterima juga oleh Ahab setelah Nabot mati. Ya memang caranya begitu, Nabot harus dimatikan supaya Ahab dengan leluasa bisa mengambil properti tersebut. Tetapi di sini kita lihat ternyata ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Ini suatu pelanggaran terhadap divine destiny tersebut. Itulah sebabnya hukuman menimpa Ahab dan seluruh keluarganya, Isabel dan sebagainya. Karena mereka tidak fulfilling divine destiny. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali banyak orang gagal fulfilling divine destiny ini karena hanya menggunakan cara pandang dari sudut pandang sendiri. Bukan dari sudut pandang Tuhan. Nah dengan belajar divine destiny ini semakin jelas kita mengerti. Oh ternyata ada ketetapan Tuhan, ada rancangan Tuhan yang tidak boleh ditabrak. Kalau kita mau fulfilling divine destiny, kita berarti harus mau berjalan menuruti guideline yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya mari saat ini kita renungkan firman ini. Dan melihat dalam kehidupan kita, dalam langkah hidup kita ini ya. Supaya kita bisa mencapai suatu destination. Fulfilling divine destiny. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Bertindak, melangkah sesuai dengan guideline yang Tuhan berikan. Ada firman, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Seperti Ahab ini, dia tidak bisa fulfilling divine destiny dan akhirnya tidak ada hari depan bagi mereka. Kelihatannya dia sempat berhasil,
Tapi itu jahat di mata Tuhan. Begitu juga seringkali banyak di antara kita. Nampaknya, saya berhasil, saya mendapat ini, saya bisa ini. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita minta selalu pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan, kami sehat, kami dipimpin Roh Kudus. Dan biar kuasa darah Yesus menjadi tanda perlindungan atas kehidupan kami. Kami boleh selalu memuliakan Engkau dan kami berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa fulfilling divine destiny. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.